yang ingin berliku, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Itu adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah yang mana? Tentu zahir dan batin. Rasulullah yang zahir itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diangkat menjadi nabi dan rasul itu. Yang lahirnya di Makkah, wafatnya di Madinah. Sedangkan Rasulullah yang batin ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Makanya dikatakan Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Maka Rasul Allah itu yang ada pada diri Bapak Ibu, yang ada pada diri kita masing-masing, itu adalah wasilah untuk kita bisa wusul, bermakrifat, berliku dan bermuwajahah dengan Allah itu. Nah, maka untuk lebih paham, kita mengenal akan rahasia Rasul Allah pada diri Bapak Ibu masing-masing, maka jawabannya tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jelas Bapak Ibu? Hah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Dalam surat yang lain, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Bahwa pada Rasulullah itu, ya, pada diri kamu itu terdapat suri teladan, contoh yang terbaik untuk kita bisa berusul dan bermakrifat kepada Allah. Ya. Sekarang kita akan mencoba memahami makna Rasulullah. Nah, ya, kita terjemah dulu. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada dirimu Rasulun, seorang Rasul, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Nah, mana yang dikatakan telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dirimu sendiri? Ya, liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin berharap berjumpa dengan Tuhannya. Nah, lihat Rasul, ya. Ada namanya Rasulullah, ada pula sebutannya Rasul Allah. Ini istilah aja Bapak Ibu ya, memahaminya. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasul Allah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi dan Rasul. Yang pangkatnya, derajatnya adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu adalah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah contoh dan teladan dari sekian banyak Nabi dan Rasul untuk mengajak umat ini untuk bermakrifat, berliku, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul tadi. Nah, lihat kita ulang lagi Bapak Ibu. Masih ingat tak Bapak Ibu nih? Berapa banyaknya Nabi Bapak Ibu? Nah, 124.000. Dari 124.000 Nabi ini, yang dipilih ya menjadi Rasul
Berapa? 315. Ini orang pilihan nih ya. Dari 315 yang ditunjuk lagi yang terbaiknya menjadi nabi dan rasul. Berapa? 25. Dari 25 nabi dan rasul dipilih lagi yang terbaiknya 5. Dari yang 5 ini dipilih lagi yang terbaiknya berapa? 1. Yang 1 itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah penyempurna risalah dakwah para nabi dan para rasul sebelumnya yang 124.000 ini. Maka dipilihlah yang terbaiknya 1, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara zahir dan batin beliau adalah uswatun hasanah. Ya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha. Bagi orang-orang yang berharap ingin bermakrifat, ingin berliqa, ingin bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah. Itu wasilahnya adalah Rasulullah ini. Yang ingin bermakrifat, yang ingin berliqa, yang ingin bermusyahadah, yang ingin bermuajahah. Jadi kalau kita ada keinginan yang kuat di dalam diri kita untuk bermakrifat, berliqa, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka jalannya adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ini secara makna zahirnya, ya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu makna secara batin, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Mana yang dikatakan seorang rasul dari dirimu sendiri? Seorang rasul dari dirimu sendiri itu yang disebut namanya Rasul Allah. Apa artinya tuh Rasul Allah itu? Utusan Allah. Utusan Allah yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Ini ruh. Ruh itulah yang dikatakan Rasul Allah, utusan Allah. Makanya wajib bagi setiap kita untuk mengenali Rasul Allah yang ada pada diri. Makanya Allah katakan kepada kita, supaya kita bisa berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kenapa kamu tidak mau memikirkan, memahami dan merenung tentang rahasia dirimu? Bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Amanah yang Rasul Allah yang menjadi rahasia diri kita untuk kita bisa wusul mengenal Allah. Rahasia diri kita untuk kita bisa wusul kepada Allah itu adalah ruh. Ruh ini yang Rasul Allah, Bapak Ibu, utusan Allah. Kalaulah ruh itu Rasul Allah, utusan Allah yang ada pada diri sendiri, ya. Siapa Rasul Allah itu yang dikatakan ruh? Lihat. Yang dikatakan ruh sebagai Rasul Allah pada diri kita itu, itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Jadi sekalian Bapak Ibu ini, seluruh manusia itu disebut namanya Muhammad tuh. Namun yang menjadi Nabi dan Rasul satu, yang di Makkah Nabiuna Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seluruh kita ini Muhammad, yang dipilih, yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ruh inilah yang disebut Rasul Allah yang bernama Muhammad itu. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini tempat memandang nyatanya sifat Allah. Ini tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana maksudnya itu adalah sifat ma'ani. Nah, lihat sifat ma'ani. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Muhammad itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Ya. Yang pertama sama. Yang kedua basar. Yang ketiga kalam. 4 ilmu. 5 kudrat. 6 iradat. 7 ayat. Jadi Muhammad itu yang disebut namanya tadi ruh, tempat memandang, tempat melihat nyatanya sifat samanya Allah. Tempat memandang sifat basarnya Allah, tempat memandang sifat kalamnya Allah, tempat memandang ilmunya Allah, tempat memandang sifat kuda iradat dan hayatnya Allah itu. Ya. Maka yang dikatakan Muhammad itu yang mana sebenarnya? Ruh itu yang bernama Muhammad. Muhammad itu tempat memandang sifat nyatanya Allah. Yang Muhammad itu inilah sebenarnya tuh. Yang sama itulah yang mendengar tuh. Bukan ruh yang mendengar. Ruh ini bisa mendengar karena samanya Allah tuh. Ruh itu mendengar karena samanya Allah. Maknanya kalau tidak nyata sifat samanya Allah pada ruh yang disebut Muhammad, maka tak mendengarlah ruh itu. Nah, itu maksudnya itu. Kalau tidak nyata sifat samanya Allah pada ruh yang bernama Muhammad, tak mendengar ruh itu. Kalau tidak nyata sifat basarnya Allah pada ruh, tak melihat ruh itu. Kalau tidak nyata sifat kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayatnya Allah itu pada ruh, maka ruh itu tidak melihat, tidak berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu. Tapi kenapa ruh itu bisa melihat, bisa berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup? Itu betul-betul nyatanya sifat sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, hayat. Itu yang pada ruh itu. Makanya Ustaz katakan, sesungguhnya yang mendengar itu bukan ruh. Sesungguhnya yang melihat itu bukan ruh. Sesungguhnya yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup itu bukan ruh. Kalau bukan ruh, siapa yang mendengar? Yang mendengar itu sama. Siapa yang melihat? Basar. Siapa yang berkata? Kalam. Siapa yang mengetahui? Siapa yang berkuasa? Kudrat. Siapa berkehendak? Siapa yang hidup? Hayat itu. Sama itu yang mendengar, basar itu yang melihat, kalam itu yang berkata, hayat itu yang hidup. Masuk kita lagi ke dalam Bapak Ibu. Sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat itu kan sifat Bapak Ibu. Sifat itu. Ya. Walaupun arti sama itu mendengar, nah lihat masuk lagi ke dalam nih. Bukan sama itu yang mendengar tuh. Ya. Walaupun basar itu artinya melihat, bukan basar tuh yang melihat. Walaupun kalam itu maknanya berkata, tapi bukan kalam itu yang berkata. Walaupun ilmu, kuda, iradat, dan hayat yang tahu kuasa berkehendak dan hidup,
Tetapi bukan ilmu, kudrat, iradat, dan hayat itulah yang mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kalalah bukan sama yang mendengar, bukan basor yang melihat, bukan kalam yang berkata, bukan ilmu yang mengetahui, bukan kudrat yang kuasa, bukan iradat yang berkehendak, dan bukan hayat pula yang hidup. Siapa sebenar-benarnya yang mendengar itu? Yang sebenar-benarnya sama itu adalah Allah. Itu dia jawabannya. Yang sebenar-benarnya basar, Allah. Yang sebenar-benarnya kalam, Allah. Yang sebenar-benarnya ilmu, Allah. Yang sebenar-benarnya kudrat, Allah. Yang sebenar-benarnya iradat, Allah. Yang sebenar-benarnya hayat, Allah. Itu maknanya. Allah itulah yang benar-benar sama tuh. Allah tuh yang benar-benar basar. Allah tuh yang benar-benar kalam. Allah itu yang benar-benar ilmu. Allah itu yang benar-benar kudrat. Allah itu yang benar-benar iradat. Dan Allah itu yang benar-benar hayat. Maka siapa Allah itu? Allah itulah yang dikatakan nama daripada zat. Allah itu nama bagi zat. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang bernama Allah itulah Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Jadi Allah itu nama. Nama bagi siapa? Nama bagi zat. Siapa sebenar-benarnya zat yang bernama Allah itu? Yang sebenar-benarnya zat yang bernama Allah itu adalah aku. Lihat. Jadi yang sebenar-benar zat bernama Allah itu adalah aku. Siapa yang aku itu? Aku yang sebenar-benar wujud itu. Kalau aku yang sebenar-benar wujud, maka segala yang wujud, segala yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda, itu tiada lain adalah aku. Ya. Segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, itu adalah aku. Akulah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya aku. Namun kesempurnaan nyatanya aku pada segala yang wujud, itulah yang disebut namanya dengan insan. Dia. Jadi kesempurnaan memandang nyatanya aku pada segala yang wujud, sempurnalah sebutannya itu pada insan. Siapa insan itu? Insan itu adalah rahasia wujud Allah sebagai bukti Rasul, dalil memandang nyatanya aku itu. Saya ulang lagi. Insan itu adalah rahasia wujud Allah sebagai Rasul dalam membuktikan nyatanya aku itu. Itu insan tuh. Ya, rahasia wujud Allah ya, sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, bukti untuk memandangnya aku. Apa singkatannya tuh Pak Ardi? Insan tuh rahasia wujud Allah sebagai seorang Rasul, bukti untuk memandang akan adanya aku tuh. Apa singkatannya tuh? Benar salahnya tuh. Pak San, apa arti singkatannya tuh?
Ustaz ulang lagi. Simak ini baik-baik ini. Ya.